Betulkah patah tangan kiri menjadi alasan Panji Gumilang tidak datang pada pemanggilan pertama pada Kamis 27 Juli lalu? Bagaimana dengan besok 1 Agustus menjadi kesempatan terakhir Panji Gumilang untuk memenuhi Bareskrim atau panggilan Bareskrim jika tidak ada penjemputan atau pemanggilan paksa? Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan para narasumber. Sudah ada di samping saya ahli hukum pidana Bapak Abdul Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fikar. Baik. Dan juga sudah bergabung dengan kita untuk memberikan pandangannya apa langkah yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Arianto. Baik, pemirsa, kami juga berikan informasi kepada Anda untuk bisa memberikan keterangan konfirmasinya lebih lanjut dalam perbincangan ini. Sebenarnya kami juga mengundang kuasa hukum dari pihak Panji Gumilang, yaitu Bapak Rihat Huta Barat. Tapi hingga diskusi ini berlangsung, yang bersangkutan tidak bisa bergabung karena sedang melakukan rapat, sehingga kemudian juga tidak bisa memberikan keterangannya dalam perbincangan kali ini. Tapi kalau tadi Anda sudah lihat, pernyataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang yang mengatakan bahwa patah tangan kiri. Nah, itu disampaikan di depan media pada hari Sabtu lalu pada tanggal 29 Juli ketika media atau wartawan ini menanyakan kenapa kemudian ia tidak datang pada pemanggilan sebelumnya, bagaimana kondisinya. Ia memang sempat mengatakan saya sehat sekarang atau pada hari Sabtu pada saat ia mengucapkannya, tapi kemarin pada hari Kamis tidak datang karena patah tangan kiri. Betulkah hal itu? Saya akan kutip bagaimana pendapat ataupun juga pernyataan pihak kepolisian menanggapi alasan dari Panji Gumilang. Memang kuasa hukum Panji Gumilang kabarnya sudah memberikan surat keterangan dari dokter bahwa ia sakit, yaitu pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, yang mengatakan bahwa hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Jadi memang Brigjen Juhandani ini mengatakan alasan itu tidak dapat dibuktikan secara formil sehingga pihaknya kembali menjadwalkan Panji untuk diperiksa pada Selasa 1 Agustus besok. Pak Arianto Sutadi, apa maksud dari pernyataan dari Dirtipidum ini, Pak Arianto? Ya, sebetulnya kalau menurut ketentuan ya, seorang penyidik itu kan mempunyai kewenangan untuk memanggil, dan yang dipanggil itu entah saksi atau tersangka itu wajib datang. Dan apabila tidak, di dalam KUHP itu menyatakan polisi bisa memanggil lagi dan dengan surat perintah membawa. Nah, ini sekarang tinggal diskresi saja polisi yang mau diterapkan. Pertama kali kan Pak Panji dipanggil katanya sakit, tapi kemudian ini ya sakit silakanlah, itu benar alasannya apa tidak. Tetapi kalau pertama kali tidak datang ya dianggap tidak datang, polisi ya bisa melantarkan panggilan kedua. Dan ada kalau polisi mau segera mendatangkan dia dengan surat perintah membawa. Jadi estimate saya panggilan itu besok ketika menyampaikan panggilan itu dengan ada surat perintah membawa kalau memang polisi ingin segera mendatangkan saksi Pak Panji Gumilang itu. Pak Arianto, mungkin saya potong. Saya kembali ingin menegaskan bahwa yang disampaikan oleh pihak kepolisian seperti ini. Hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Apakah artinya pernyataan polisi ini menyatakan atau menunjukkan bahwa polisi sanksi meragukan terhadap keterangan ataupun alasan Panji Gumilang yang mengatakan dirinya sakit, Pak Arianto tadi? Ya, jadi saya kira alasan itu kan bisa saja dibikin oleh yang bersangkutan gitu ya. Tapi kemudian penilaian itu tergantung dari polisinya. Apakah alasan itu dibenarkan dan masuk akal, dan pasti besok polisi juga akan ngecek kondisinya di sana. Kalau memang kondisinya memang biasa dan ya saya kira bisa pakai surat perintah membawa. Kecuali kalau memang di sana betul-betul sakit dan ada keterangan dokter yang sah gitu ya, atau misalnya dia di opname gitu ya, sehingga ya, bisa saja polisi tidak akan memaksa untuk membawa dia, karena apabila dia tidak sedang sakit itu nanti ketika akan diperiksa juga ditanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat gitu, sehingga pemeriksaan bisa dilanjutkan. Jadi intinya kalau pemanggilan itu kan hanya prosedur daripada yang diatur di dalam KUHP untuk memperlancar jalannya penyidikan. Manakala yang tersangka atau saksi dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang sah,
ya pasti nanti akan dipanggil lagi dengan surat perintah membawa. Baik. Bunyinya sebenarnya kayak gitu ketentuannya, tapi Ya. prakteknya itu tergantung daripada diskresi polisi. Kepentingannya dia mana yang akan didahulukan. Baik, Pak Arianto, apa yang harus dilengkapi atau disertakan oleh kuasa hukum ketika kliennya, atau kita bicara dalam kasus ini, ketika Panji Gumilang ini tidak datang? Apakah hanya harus menyertakan surat keterangan dokter, atau seharusnya ada persyaratan lain yang disertakan oleh kuasa hukum? Tidak, saya kira ya itu hanya biasa ya yang disampaikan oleh kuasa hukum itu alasan mengapa yang bersangkutan tidak bisa datang, atau mungkin dia pas lagi bepergian keluar kota misalnya, itu bisa juga disampaikan kalau memang dia betul-betul saat itu dia tidak ada di tempat atau ada di luar kota. Tetapi kalau kemudian dipanggil dengan alasan yang dibikin-bikin gitu ya, bunyinya akan aturan di dalam kuhap itu bunyinya cuma gitu aja. Yang saksi atau tersangka dipanggil wajib datang. Apabila tidak datang, penyidik bisa menyampaikan panggilan kedua dan surat perintah membawa. Cuman gitu aja aturan di kuhap itu. Baik. Supaya praktis itu ya tidak diundur-undur waktunya. Tetapi di dalam praktek memang sangat sering sekali setiap tersangka ataupun saksi itu kalau dipanggil panggilan pertama mesti kadang-kadang jarang yang datang. Gitu. Tapi kemudian dengan beralasan sakit. Gitu. Baik, Pak Fikar, Ya. jika memang ternyata apa yang dicurigai atau disangsikan oleh pihak kepolisian ini benar, bahwa kemudian surat dokter yang disampaikan tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya atau memang hanya dibuat-buat agar tidak datang dalam pemeriksaan pertama, apa konsekuensinya? Ya, nomor satu pertama polisi itu bisa minta konfirmasi kepada dokter yang mengeluarkan surat, gitu, ya, bisa minta konfirmasi sejauh mana derajat sakitnya itu, gitu, separah mana atau setingkat apa gitu, itu satu, ya. Yang kedua, kalau kemudian kepolisian menemukan umpamanya apa yang dikemukakan oleh dokter itu tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, gitu ya. Menurut saya juga polisi bisa semacam mengadukan atau melaporkan pada organisasi profesinya, gitu. Ya, sejauh mana profesi ini menjalankan tugasnya gitu sesuai dengan kode etik dan pakem-pakem yang ditentukan di dalam profesi itu, gitu. Jadi bisa minta keterangan dari organisasi profesi dokternya kalau menurut saya. Nah, kalau memang kemudian bahkan menurut saya sampai juga bisa minta second opinion. Maksud saya pemeriksaan dokter yang lain gitu, ya, di samping pemeriksaan dokter yang pertama. Bukan dasarnya bukan karena tidak percaya. Umpamanya kalau dalam kelihatan keseharian kan juga menjadi sorotan media juga ini kehidupannya Pak ini. Yeah. Sepertinya tidak sakit, tidak kelihatan gitu kan. Nah, saya kira itu bisa menjadi alasan untuk mengkonfirmasi surat dokter yang pertama itu dengan keterangan dokter yang kedua. Umpamanya minta supaya tersangka itu juga diperiksa oleh dokter yang lain umpamanya. Seperti kalau saya itu polisi punya kewenangan itu gitu. Baik, artinya juga nanti akan diperiksa. Sekali lagi ini jika kemudian apa yang membuat keraguan dari pihak kepolisian ini ternyata terbukti benar gitu. Betul. Sehingga kemudian ada pihak lain, yaitu pihak ketiga, pihak dokter yang melakukan surat itu harus diperiksa juga. Ya. Nah, ini saya kembali ke kalimat yang diucapkan oleh Tipidum tadi, Pak Fikar, bahwa surat dokter yang menurut kami secara formal tidak bisa kami buktikan. Bagaimana sebenarnya membuktikan surat dokter tersebut secara formal? Gini, surat dokter itu punya wibawa atau punya kekuatan mengikat, didukung oleh kehormatan profesi, gitu. Jadi setiap profesi yang mengeluarkan satu produk itu menurut saya mempertanggungjawabkan atau mempertaruhkan etika profesinya, gitu. Sejauh mana seorang yang berprofesi menyatakan satu pendapat atau baik dalam langsung maupun dalam bentuk tertulis gitu ya, didukung oleh prinsip-prinsip yang memang diharuskan oleh profesinya, gitu. Ketika menyatakan seseorang sakit tidak bisa diperiksa, maka menurut saya itu pasti ada indikatornya. Umpamanya dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa duduk lama, dia tidak bisa, kan ada indikator-indikator teknisnya gitu. Betul. Ya. Nah, saya kira itu
itu ranahnya profesi kedokteran. Baik. Dan polisi kalau menurut saya punya kewenangan masuk ke sana gitu. Baik, pihak kepolisian tentunya akan membuktikan